Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kisah yang menjadi sebuah jawaban. Benarkah ruh yang punya hutang bisa gentayangan? Inilah penjelasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Kita simak selengkapnya dalam video ini. Utang piutang merupakan aktivitas yang tidak mungkin dihindari dalam kehidupan banyak orang. Dalam agama Islam sendiri, dijelaskan mengenai keutamaan orang yang memberi pinjaman, keutamaan memberi tenggang waktu pelunasan, dan keutamaan orang yang membebaskan sebagian atau keseluruhan hutangnya. Namun, bagi orang yang berhutang pun, ditegaskan pula beberapa hal mengenai bahaya orang yang enggan melunasi hutangnya. Orang yang berhutang hendaknya ada niat yang kuat untuk mengembalikannya, sebab jika tidak, maka di akhirat nanti dia akan termasuk orang yang merugi. Bahkan hingga muncul sebuah rumor atau istilah dari seseorang yang berkata, jika ada arwah atau roh yang gentayangan, maka kemungkinan dia tidak tenang karena sewaktu hidupnya belum melunasi hutang-hutangnya. Lantas, apakah benar seperti itu? Dalam Islam tidak dikenal istilah dan tidak ada dalil menunjukkan ada ruh gentayangan atau arwah kembali ke alam dunia, mendatangi rumahnya, apalagi hidup lagi dalam rupa yang lain, sebagaimana yang diajarkan dalam keyakinan reinkarnasi. Islam mengajarkan bahwa ruh orang yang telah meninggal berada di alam lain, yaitu alam kubur, yang itu sama sekali di luar alam dunia. Berikut beberapa dalil yang sangat tegas menunjukkan bahwa ruh tidak balik ke dunia. Sebagaimana dalam firman Allah, demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal yang saleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada barzakh sampai hari mereka dibangkitkan. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 99-100. Ayat ini bercerita tentang keadaan orang kafir ketika diambang kematian. Bagaimana harapan mereka dan permohonan mereka untuk dikembalikan ke dunia, agar mereka bisa memperbaiki amalnya, sehingga bisa mendapat kebahagiaan ketika di akhirat. Namun, ini hanyalah harapan kosong yang tidak akan pernah terwujud, karena sebentar lagi mereka akan menghadapi alam kubur. Tafsir Ibnu Katsir 5-493. Sebagaimana dalam hadis juga dijelaskan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu denganku. "Wahai Jabir, mengapa engkau sedih?" tanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. "Ya Rasulullah, ayahku mati syahid, sementara beliau meninggalkan beberapa anak dan utang," jawab Jabir. "Maukah kau kuceritakan nikmat besar yang Allah berikan kepada ayahmu?" tawar Nabi. "Tentu ya Rasulullah," jawab Jabir. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Allah tidak pernah berbicara dengan seorang pun kecuali di balik tabir. Sementara itu, Allah menghidupkan ayahmu dan berbicara dengannya secara berhadap-hadapan. Allah berfirman, 'Wahai hambaku, mintalah sesuatu kepadaku, pasti aku beri. Ya Allah, hidupkanlah aku kembali di dunia, agar aku bisa berperang di jalanmu untuk kedua kalinya,' jawab hamba. Kemudian Allah berfirman, 'Telah menjadi ketetapanku sebelumnya bahwa mereka tidak akan dikembalikan ke dunia.'" Hadis riwayat
Tirmizi 3010, Ibnu Hibban 7022, dan disahihkan Su'aib al-Arnaud. Andai ruh itu bisa kembali ke dunia, sekalipun tidak bentuk ruh, mereka akan bertemu dengan orang yang telah meninggal. Tentunya ada dalam dua keadaan. Bertemu dalam mimpi. Terdapat beberapa dalil dan keterangan ulama bahwa hal ini mungkin saja terjadi. Orang yang masih hidup bisa bertemu dengan orang yang meninggal dunia dalam dunia mimpi. Sedangkan bertemu di alam nyata, ini tidak mungkin dan mustahil terjadi. Andai pun ada orang yang melihat sosok rupa orang yang telah meninggal, sejatinya itu adalah jin yang menampakkan diri dengan rupa jenazah tersebut. Namun, terdapat dalil yang menegaskan bahwa mayit merasa sangat tidak tenang ketika dia memiliki hutang, hingga hutang itu dilunasi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jiwa seseorang mukmin tergantung karena utangnya sampai hutang itu dilunasi. Hadis riwayat Tirmizi 1078, Ibnu Majah 2413, dan disahihkan Su'aib al-Arnaud. Dalam hadis lain, Jabir bin Abdullah, beliau menceritakan, ada seseorang yang meninggal, kami memandikannya, memberikannya minyak wangi dan mengkafaninya. Kemudian kami bawa ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar beliau mensolatinya. Mohon wahai Nabi untuk mensolatinya, pinta kami. Beliau pun melangkah satu langkah. Apakah dia punya hutang? Tanya Nabi. Ada 2 dinar, jawab kami. Tiba-tiba beliau kembali, hingga Abu Qatadah siap menanggung hutangnya. 2 dinar tanggunganku, kata Abu Qatadah. Menjadi tanggungan orang yang berhutang dan mayit telah lepas tangan. Tanya Nabi. Ya, siap, jawab Jabir. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan mensolati jenazahnya. Keesokan harinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Abu Qatadah, bagaimana dengan 2 dinar? Dia baru meninggal kemarin, kata Abu Qatadah kepada Rasulullah. Besoknya Abu Qatadah mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Telah saya lunasi. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sekarang kulit mayit sudah menjadi dingin. Hadis riwayat Ahmad 14536, Hakim 2346, dan disahihkan Al-Dhahabi As-Su'aib al-Arnaud. Syekh Atiyah Muhammad Sali menyampaikan, berdasarkan hadis ini ulama menyampaikan, orang yang berhutang baru terbebas tanggung jawabnya secara sempurna ketika hutang itu dilunasi, bukan ketika ada orang yang menjaminnya. Abu Qatadah menanggung hutang itu kemarin lusa, namun baru beliau lunasi setelah 2 hari berlalu. Dan sekaranglah kulit mayit menjadi dingin dari panasnya hutang, di mana mayit mengalami kepanasan karena hutang yang belum dibayar. Tentu saja di alam kuburnya, bukan di alam nyata. Demikian, wallahu a'lam. Para pemirsa budiman, semoga siapa yang menonton video ini menjadi tambahan nilai ibadah dari Allah dan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Kami atas nama Nazra Motivasi mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.